Assalamualaikum. Hai everyone. Kembali lagi dengan kami, mahasiswa dari Universitas Malikus Saleh. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika dengan mata kuliah Geometri Analitik yang diampu oleh dosen Ibu Mulyana SPD MPD. Pada kali ini, kami akan membahas suatu materi tentang rotasi transformasi geometri. Bersama kami dengan anggota kelompok 5, Septilia Siregar dengan NIM 2107178, Emira Natasha dengan NIM 2107179, Siti Adinda Isnaini dengan NIM 2107171, Ayu Rizka dengan NIM 2107177, Rika Hayuni dengan NIM 2107187. Rotasi atau perputaran. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu rotasi? Rotasi atau perputaran merupakan perubahan kedudukan objek dengan cara diputar melalui pusat dan sudut tertentu. Jika arah perputaran rotasi suatu benda searah dengan jarum jam, maka sudut yang dibentuk adalah min alfa. Kebalikannya, jika arah perputaran rotasi suatu benda berlawanan arah dengan jarum jam, maka sudut yang dibentuk adalah positif alfa. Selanjutnya, cara menentukan bayangan titik. Yang pertama, rotasi dengan pusat O 0,0 sebesar alfa. Kita bisa lihat di sebuah gambar diagram seperti berikut. Misalkan kita mempunyai titik P, yaitu A dan B. Jika kita ingin menentukan bayangan titik tersebut, maka kita akan memutarkan berlawanan arah jarum jam dengan sejauh alfa. Maka sudutnya adalah sudut alfa. Hasil dari bayangan titik A dan B yaitu A aksen dan B aksen. Jika kita ingin mengerjakan suatu soal, maka menggunakan rumus P aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan cos alfa dikali min sin alfa dikali cos alfa dikali AB. Kita masuk ke contoh soal, yaitu tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik P 3 dan 4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0. Penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus yang tadi dengan X aksen dan Y aksen, yaitu sama dengan cos alfa dikali min sin alfa dikali cos alfa dikali XY. Nah, kita lihat di soal P titik P-nya itu 3 dan 4, berarti ini X dan ini Y. Nah, kita kerjakan X aksen dengan Y aksen sama dengan cos sudutnya tadi berapa? Sebesar 90 derajat, berarti cos 90 derajat dikali min sin 90 derajat sin 90 derajat dikali cos 90 derajat dikali X-nya tadi 3, Y-nya 4. Nah, baru selanjutnya E aksen, Y aksen sama dengan cos 90 derajat itu 0 dikali min sin 90 derajat. Sin 90 derajat 1, karena di sini min berarti dia min 1. Sin 90 derajat 1, cos 90 derajat dia 0 dikali 3, 4. X aksen, Y aksen sama dengan kita menggunakan perkalian matriks, yaitu baris dikali kolom. 0 dikali 3 itu 0 ditambah min 1 dikali 4 itu min 4, baru 1 dikali 3, 3 ditambah 0 dikali 4, 0. Jadi kita buat X aksen, Y aksen sama dengan 0 ditambah min 4 itu dia min 4, 3 ditambah 0 dia 3. Berarti X aksennya itu min 4 dan Y aksennya itu 3. Jadi titik P sama dengan titik P X aksen Y aksen yaitu
dan 3. Nah, selanjutnya kita masuki rotasi dengan pusat Mn sebesar alfa derajat. Prinsip pada rotasi dengan pusat Mn sebesar alfa sama dengan rotasi dengan pusat O itu sama dengan 00. Titik 00 sebesar alfa. Nah, jadi titik 00-nya itu dikatakan alfa. Nah, arah rotasinya itu berlawanan arah jarum jam. Yang menjadikan pembeda adalah itu titik pusat rotasinya. Persamaan matrik transformasi rotasi untuk menentukan bayangan adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita masuk yang kedua, yaitu rotasi dengan pusat Mn sebesar alfa. Ini saya sudah menggambar grafiknya. Pertama-tama kita membuat diri titik pusat P. Sini titik pusat P. Misalkan kita mempunyai A, kita buat garisnya bergerak sejauh alfa. Kita buat di sejauh bergerak alfa. Rumus dari rotasi dengan pusat Mn sebesar alfa yaitu A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan cos alfa, sin alfa, min sin alfa, cos alfa. A dikurang M, B dikurang N ditambah Mn. Nah, di sini ada contoh soal, kita akan membahasnya. Tentukan bayangan hasil dari rotasi titik A min 1, 4 sebesar 270 terhadap titik pusat P itu 2, 1. Nah, rumusnya itu A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan cos dikurang N ditambah alfanya itu A aksen, B aksen sama dengan cos alfanya itu berapa? Cos alfanya itu ini 270. Sin alfanya itu 270 min sin alfa sama dengan 270 juga, cosnya sama. Nah, A nya itu adalah min 1 dikurang kurang N-nya itu 1 ditambah M-nya 2 terus N-nya 1. A aksen sama dengan cos 270 berapa? Itu 0. Sin 270 itu min 1. Min sin 270 itu 1. Cos 270 itu 0. Nah, ini min 1 dikurang 2 sama dengan min 3. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Ditambah 2 1. A aksen, B aksen sama dengan
dikali 3 sama dengan 0. Ditambah, saya masukkan 2 satu-satunya. A aksen, B aksen sama dengan. Nah, 0 ditambah 3 sama dengan 3. 3 ditambah 0 sama dengan 3. Ditambah 2, 1. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi, A aksen itu sama dengan 5. Untuk B aksennya sama dengan 4. Jadi, inilah hasilnya. Nah, selanjutnya kita memasuki rotasi dengan pusat O itu 0,0 sebesar alfa, kemudian sebesarnya beta. Rotasi juga dapat dilakukan lebih dari satu kali. Berikut ini adalah matriks rotasi untuk menentukan bayangan oleh rotasi dengan pusatnya O itu 0,0. Rotasi pertama sebesar alfa derajat. Selanjutnya adalah rotasi sebesar beta sederajat. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada contoh gambar. Yang ketiga yaitu rotasi dengan pusat O 0,0 sebesar alfa, kemudian sebesar beta. Di sini saya mempunyai grafik. Terlebih dahulu kita menggambar dulu. Nah, di sini kita buat titik pusatnya itu O 0,0. Misalkan kita mempunyai titik A, B. Bergerak sejauh alfa. Kita buat titiknya itu di sini itu A aksen, B aksen. Ini titik pusatnya, titik sudutnya itu sama dengan alfa. Nah, lalu titik aksen A aksen B aksen itu bergerak lagi sejauh beta. Nah, titik beta itu tadi kita buat A double aksen, A aksen, B aksen. Tuh, kita buat sudutnya itu sama dengan beta. Jadi diperoleh rumus A double aksen sama dengan cos alfa ditambah beta, sin alfa ditambah beta min sin alfa ditambah beta cos alfa ditambah beta. A sama B. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan bayangan dari titik P 0,0 jika diputar dengan titik A min 4, 1, dan sudut putarnya itu sejauh 90 derajat. Kemudian diputar lagi sejauh 90 derajat. Nah, sebelumnya kita buat rumusnya terlebih dahulu dengan cari jalannya. A double aksen sama dengan A double aksen, B double aksen sama dengan cos alfa ditambah beta, dan ini sini itu ditambah beta min sin alfa ditambah beta dan cosnya alfa ditambah untuk alfanya itu 90 derajat. Untuk betanya itu 90 derajat. Di sini min 4 itu sama dengan A dan B-nya itu min 1. Cos alfa ditambah beta. Alfanya itu 90 derajat ditambah betanya juga 90 derajat. Sinnya sama 90 derajat ditambah 90 derajat. Berarti
A-nya itu min 4. Min 4. Terus B-nya itu 1. Ditambah 90 itu 180. Di cosnya itu 180. Sinnya juga sama. Min sin 180 dan cosnya 180. Ada beraksen, beda beraksen, sama dengan. Nah, cos 180 itu min 1. Sin 180 berapa? 0. Min sin 180 itu 0. Cos 180 itu min 1. Min 4. Ini kita turunkan. 1. A double aksen, B double aksen, sama dengan. Nah, min 1 dikali min 4 sama dengan 4. Terus 0 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikali min 4 sama dengan 0. Terus min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Nah, A double aksen, B double aksen, sama dengan 4 kali 4 ditambah 0 sama dengan 4. 0 ditambah min 1 sama dengan min 1. Jadi A double aksen sama dengan 4, dan untuk B double aksennya itu min 1. Jadi inilah hasilnya. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan bayangan dari titik P 0,0 jika diputar dengan titik A min 4,1 dan sudut putarnya itu sejauh 90 derajat. Kemudian diputar lagi sejauh 90 derajat. Nah, sebelumnya kita buat rumusnya terlebih dahulu untuk mencari jalannya. A double aksen sama dengan A double aksen, B double aksen, sama dengan cos alfa ditambah beta. Dan ini sinnya itu sama juga, alfa ditambah beta. Min sin alfa ditambah beta, dan cosnya alfa ditambah beta. Ini A, B. Nah, alfa ditambah beta. Nah, untuk alfanya itu 90 derajat. Untuk betanya itu 90 derajat. Sini min 4-nya itu sama dengan A, dan B-nya itu 1. Cos alfa ditambah beta. Alfanya itu 90 derajat ditambah betanya juga 90 derajat. Sinnya sama, 90 derajat ditambah 90 derajat. Min sin 90 derajat ditambah 90 derajat. Cosnya 90 derajat ditambah 90 derajat. Tutup kurung. A-nya itu min 4. Min 4. Terus B-nya itu 1. Buat A double aksen, B double aksen, sama dengan 90 ditambah 90 itu 180. Di cosnya itu 180. Sinnya juga sama. Min sin 180 dan cosnya 180. Ada beraksen, beda beraksen, sama dengan. Nah, cos 180 itu min 1.
sin 180 berapa? 0. Min sin 180 itu 0. Cos 180 itu min 1. Min 4, ini kita turunkan 1. A double aksen, B double aksen sama dengan, nah, min 1 dikali min 4 sama dengan 4. Terus 0 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikali min 4 sama dengan 0. Terus min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Nah, A double aksen, B double aksen sama dengan 4 kali 4 ditambah 0 sama dengan 4. 0 ditambah min 1 sama dengan min 1. Jadi A double aksen sama dengan 4, dan untuk B double aksennya itu min 1. Jadi inilah hasilnya. 1 A double aksen, B double aksen sama dengan, nah, min 1 dikali min 4 sama dengan 4. Terus 0 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikali min 4 sama dengan 0. Terus min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Nah, A double aksen, B double aksen sama dengan 4 kali 4 ditambah 0 sama dengan 4. 0 ditambah min 1 sama dengan min 1. Jadi A double aksen sama dengan 4, dan untuk B double aksennya itu min 1. Jadi inilah hasilnya. Yang keempat yaitu rotasi dengan pusat P di MN sebesar alfa kemudian beta. Di sini saya sudah menggambar bentuk grafiknya. Misalkan kita mempunyai suatu titik A di A, B, atau teman-teman boleh membuat di sini X, Y, dirotasikan terhadap titik B sejauh alfa. Misalkan di sini. Kemudian menghasilkan bayangan. Nah, bayangannya di sini. A aksen, bayangan pertama maksudnya A aksen. Di sini kita membuat AB, otomatis di sini juga AB, yaitu titik A aksen, B aksen. Nah, di sini ya, ikutin garis misalnya di sini. Nah, kemudian dirotasikan kembali sejauh beta. Nah, misalkan di sini. Kemudian menghasilkan titik A double aksen. Ini keterangan rotasi kedua. Di titik A double aksen, B double aksen. Kita sesuaikan ya teman-teman. Kalau di sini X, berarti di sini XY, di sini XY juga, dan di sini XY juga. Nah, kalau kita perhatikan grafik ini 2 kali rotasi ya kan? Dari titik A ke A aksen dan ke double A aksen di titik pusat yang sama.
Jadi di sini bisa kita rotasikan langsung dari titik A ke A double aksen. Langsung ke sini. Oke, bisa tadi. Jadi kita dapat menghitung 1 kali putaran saja seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian kita tinggal tambahkan sudutnya saja, kan kalau kita garis dari titik A langsung ke A double aksen itu memuat satu sudut. Jadi sudut alfa dengan beta ini kita tambahkan saja. Nah, kita dapat memasukkan rumus rotasi di pusat MN sebesar alfa yang telah kita bahas tadi. Tetapi pada rotasi di pusat MN ini sebesar alfa kemudian beta, sudutnya kita tambah. Seperti ini. Kita masukkan rumus sama seperti di pusat MN sebesar alfa. Nah, untuk membedakan kalau di sini kita bisa menambahkan sudut. Nah, seperti A ditambah beta. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya akan memberikan satu contoh soal mengenai rotasi dengan pusat P di MN sebesar alfa kemudian beta. Tentukan bayangan dari titik P di 2 dan 3 jika diputar dengan titik A di 3 dan 4 dan sudut putar sejauh 30 derajat kemudian diputar sejauh 60 derajat. Kita masukkan rumus yang tadi, yaitu kita menggunakan A double aksen karena di sini ada sejauh alfa dan kemudian sejauh beta. Cos alfa ditambah beta, sin alfa ditambah beta, min sin alfa ditambah beta, cos alfa ditambah beta, kemudian dikali A double aksen dikurang M dan ditambah kita tinggal memasukkan saja itu A double aksen sama dengan cos alfa. Nah, di sini ada sedikit 30 ini sebagai alfa, 60 sebagai beta. Dan diketahui lagi di titik P. Nah, yang tadi di sini kalau yang tadi rumusnya P di titik MN. 2 ini sebagai M dan 3 sebagai N. Nah, jika diputar dengan titik A di 3 dan 4, nah yang tadi yaitu A di, teman-teman boleh menggunakan XY sesuai dengan rumus di sini yaitu A, B. 3 ini sebagai A dan 4 sebagai B. Nah, kita tinggal memasukkan saja yaitu alfa, yang mana alfa yaitu 30 derajat ditambah 60 derajat. Sin juga sama, kita masukkan saja.
aksen B aksen sama dengan, nah di sini kita tambahkan 30 ditambah 60 yaitu 90. Nah, juga sama. Di sini sudutnya yang kita tambah 90 sin 90. Dikurang 2 yaitu 1. 4 dikurang 3 1. Kemudian ditambah yang ini 2 3. A double aksen B double aksen sama dengan cos 90. Nah, cos 90 berapa? Yaitu 0. Min sin 90 yaitu minus 1. Sin 91 dan cos 90 yaitu 0. Nah, kalikan dengan 1. Juga sama. A double aksen B double aksen sama dengan. Nah, di sini kita mengkalikan yang ini dulu menggunakan perkalian matriks. 0 dikali 1 yaitu 0. 1 dikali 1 1. Minus 1 dikali minus 1 yaitu minus 1. Dan 0 dikali 1 yaitu 0. Ditambah 2/3. A double aksen B double aksen sama dengan, kita tambahkan yang 0 ditambah minus 1 hasilnya minus 1. 1 ditambah 0 hasilnya 1. Kemudian kita turunkan lagi 2 3. A double aksen B double aksen sama dengan minus 1 ditambah 2 yaitu 1. Minus 2 ditambah 3, 1 ditambah 3 yaitu 4. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa A double aksen sama dengan 1 dan B double aksen sama dengan 4. Nah, itulah penjelasan kami tentang rotasi yang termasuk ke dalam jenis transformasi geometri. Semoga video penjelasan kami ini dapat menambah wawasan pengetahuan teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar memotivasi kami untuk membuat video seperti ini lagi. Thanks for watching.